Hai Kak, lagi ngapain? Halo, aku lagi belajar gaya Lawrence nih, tapi aku belum paham. Kebetulan aku kemarin baru belajar. Mau aku jelasin nggak? Boleh. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hanifah Mutiara Isma. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar fisika mengenai gaya Lorentz. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi dengan benar melalui kegiatan praktikum dan diskusi. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan laporan kegiatan dengan benar setelah melakukan percobaan induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh medan magnetik pada arus listrik. Gaya Lorentz pada kawat berarus dapat ditentukan arahnya dengan menerapkan kaidah tangan kanan. Jika tangan kanan dibuka dengan ibu jari menunjukkan arah arus I dan keempat jari lainnya dirapatkan menunjukkan arah gaya Lorentz. Nah, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua kawat penghantar atau lebih yang berarus listrik alfa, dan juga gaya yang terjadi pada muatan yang sedang bergerak dalam medan magnet. Jadi kaidah tangan kanan yaitu ibu jari sebagai arah arus atau I dan telunjuk sebagai B medan magnet dan jari tengah ini sebagai gaya Lorentz atau F gayanya. Jika kuat arus listrik dan induksi magnetik B membentuk sudut 90 derajat terhadap arah arus serta panjang kawat arus lurus yang panjangnya L, maka besar gaya Lorentz-nya adalah F sama dengan IL kali B. Jika kawat penghantar berarus membentuk sudut antara arah arus dan arah medan magnetik, gaya Lorentz dirumuskan dengan FL sama dengan kuat medan magnet dikali kuat arus dikali dengan panjang kawat dikali dengan sin alfa. Ketika terdapat muatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan V pada suatu medan magnetik sebesar B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dapat dihitung dengan rumus FL sama dengan Q dikali V dikali B sin alfa. Keterangannya yaitu Q merupakan bentuk muatan listrik, kolom B, V merupakan kecepatan dari gerak muatan listrik M per S, B adalah kuat medan magnet dengan Tesla, alfa ialah bentuk sudut yang dibentuk oleh B dan V. Selanjutnya gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus. Ketika terdapat dua buah kawat dengan panjang I dialiri arus listrik sebesar I yang tiap kawat diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar B, maka akan timbul gaya Lorentz berupa gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak tergantung dari arah arus listrik pada tiap-tiap kawat. Jika kedua kawat memiliki arah arus yang searah, maka akan mengalami gaya tarik-menarik. Dan apabila arah arus pada kedua kawat saling bertolak belakang atau tolak-menolak, maka akan mengalami gaya tolak-menolak. Nah, ini adalah gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus. Besarnya gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak pada kawat sejajar berarus listrik dapat dicari dengan menggunakan rumus F Lorentz sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan mu 0 I1 dikali I2 per 2 Pi alfa dikali L. Dengan keterangan F1 merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada kawat 1, F2 merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada kawat 2, lalu I1 merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat 1, I2 yaitu kuat arus yang mengalir pada kawat 2, lalu ada mu 0 yang merupakan permeabilitas vakum. Selanjutnya ada L yaitu merupakan panjang kawat,
dan alfa merupakan jarak antara kedua kawat. Tadi adalah materinya dan sekarang kita masuk ke contoh soal. Kawat sepanjang 20 cm berada dalam medan magnet 2T. Kawat tersebut dialiri arus listrik 4 ampere. Hitunglah gaya Lorentz yang dialami oleh kawat tersebut. Jadi caranya adalah F sama dengan B dikali I dikali L. B-nya adalah 2, I-nya adalah 4, dan L-nya adalah 20 cm, lalu kita ubah ke meter sehingga menjadi 0,2. Nah, B kali I dikali L, 2 dikali 4 dikali 0,2, hasilnya adalah 1,6 Newton. Jadi, hasil dari soal tersebut adalah 1,6 Newton. Setelah mempelajari materi dan contoh soal, mari kita uji di uji kompetensi. 1. Sebuah kawat berarus 4 mA menembus medan magnet sepanjang 30 cm. Kuat medan magnet yang berada di sekitar kawat itu adalah 2 Wb per m kuadrat. Jika kawat mengalami gaya Lorentz sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 3 N, berapa besar sudut yang dibentuk oleh arus dan medan magnet? Dengan A 45, B 60 derajat, C 30 derajat, D 35 derajat, dan E 40 derajat. Jawab, I sama dengan 4 mA sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3A, L sama dengan 30 cm sama dengan 3 kali 10 pangkat 1 M, B sama dengan 2 Wb per M kuadrat, dan F sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3. F sama dengan B dikali I dikali L sin theta sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 2 dikali 4 dikali 10 pangkat min 3 dikali 3 kali 10 pangkat min 1 sin theta. Sin theta sama dengan 12 kali 10 pangkat min 4 per 24 dikali 10 pangkat min 4. Sehingga sin tetanya adalah 0,5 dan tetanya adalah 30 derajat. Jadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, elektron bergerak dengan kecepatan 6104 meter per sekon sejajar dengan kawat berarus 10 ampere. Elektron tersebut memiliki jarak 1 cm dari kawat. Jika muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, gaya Lorentz pada elektron adalah. Diketahui V sama dengan 6104 M per S, I 10 ampere, R sama dengan 1 cm, diubah ke meter jadi 1 kali 10 pangkat min 2 meter, Q 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Yang ditanya itu adalah gayanya. Jadi caranya adalah B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 10. 2pi dikali 1 dikali 10 pangkat min 2 dikali R. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 4T. Lanjut ke cari gaya. Jadi F sama dengan B dikali Q dikali V. B-nya itu kan tadi dicari 2 kali 10 pangkat min 4. Terus Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Dan V-nya 6 kali 10 pangkat 4. Dikali dan hasilnya 19,2 dikali 10 pangkat min 19. Jadinya 192 dikali 10 pangkat min 20 Newton. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, sebuah solenoid memiliki jumlah lilitan sebanyak 750 lilitan. Jika solenoid dialiri arus listrik sehingga menghasilkan gaya Lorentz di pusat solenoid sebesar 10,8 pmn, besar arus yang dikenal solenoid sebesar A 6 ampere, B 5 ampere, C 4 ampere, D 3 ampere, dan E 2 ampere. Dikali sama dengan 750, gayanya 10,8 pi mn. Nah, diubah ke Newton jadi 10,8 pi dikali 10 pangkat min 3 Newton. Yang ditanyanya itu adalah kuat arus atau I.
Jadi kan gaya itu sama dengan medan magnet dikali I dikali L. Jadinya F per L sama dengan mu 0 dikali I dikali NI per L. F sama dengan mu 0 dikali I kuadrat kali N. I pangkat 2 sama dengan F per mu 0N. Jadi dimasukkan sehingga didapat 10,8 pi dikali 10 pangkat min 3 per 4 pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 750. Didapatkan 10,8 per 12 dikali 10 pangkat min 1. Jadinya I kuadratnya sama dengan 9. I-nya sama dengan 3 ampere. Jawabannya adalah D. Nomor 4. Dua kawat identik diletakkan sejajar dan dialiri arus dengan arah yang sama sebesar 4 ampere pada kawat pertama, 3 ampere pada kawat kedua. Kawat tersebut terpisah sejauh 5 cm. Arus pada salah satu kawat dibalik arahnya dan kawat digeser 1 cm mendekati kawat pertama. Perubahan gaya persatuan panjang dan perubahan kejadian yang dialami oleh kedua kawat adalah A. 6 kali 10 pangkat min 5 N per M dan saling menarik merubah saling menolak. B. 4,8 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter dan saling menarik merubah saling menolak. C. 4,8 kali 10 pangkat min 5 N per M. D. 1,2 kali 10 pangkat min 5 N per M dan saling menarik merubah saling menolak. E. 1,2 kali 10 pangkat min 5 N per M. Diketahui I1 4 ampere, I2 3 ampere, I3 3 ampere, A1 2 5 cm. Jawabannya itu F12 per I sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 4 dikali 3 per 2pi dikali 5 kali 10 pangkat min 2. Sehingga didapat 24 per 5 dikali 10 pangkat min 5 N per M. Lalu pada kawat 2 digeser 1 cm mendekati kawat 1, maka F13 itu sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 4 dikali 3 dan per 2pi dikali 4 dikali 10 pangkat min 2. F13 per itu sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Lalu F12 min F13 per sama dengan 24 per 5 dikali 10 pangkat min 5 min 6 dikali 10 pangkat min 5. Menjadinya delta F per I sama dengan 6 per 5 dikali 10 pangkat min 5 jadinya 1,2 dikali 10 pangkat min 5. Jadi jawabannya didapat adalah D. Dua kawat sejajar mempunyai panjang yang sama yaitu 3 meter. Diletakkan sejajar dengan jarak 150 cm. Kawat 1 dialiri arus listrik 3 ampere dan kawat 2 dialiri arus listrik 4 ampere. Kegiatan berikut dilakukan untuk mendapatkan gaya Lorentz terkecil adalah A. Mendekatkan jarak antar kawat menjadi setengahnya. B. Memperbesar arus listrik pada kawat 1 menjadi 5 ampere. C. Memperkecil arus listrik pada kawat 2 menjadi 2 ampere. D. Menjauhkan jarak antar kawat menjadi 2 kali. E. Mengubah panjang kedua kawat menjadi 5 cm. Jadi F-nya itu mu 0 dikali I1 kali I2 dikali R per 2pi dikali R. Jadi didapat 33,3 dikali 10 pangkat min 7 Newton. Jika jaraknya 60 cm, maka F aksennya itu 2F. Jadi 66,6 dikali 10 pangkat min 7 Newton. I1-nya 3 ampere kan. Jadi gaya sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 3 dikali 5 2 per 2pi dikali 1,2. Jadi gayanya 50 dikali 10 pangkat min 7 Newton. Dan L kawatnya menjadi 3M. Jadi dimasukin lagi. Jadi 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 2 dikali 5 kali 3 per 2pi per 1,2. Jadi gayanya 10 dikali 10 pangkat min 7 Newton.
Jawabannya kita dapat A. Soal ke-6, suatu partikel bermuatan 0,04 Coulomb bergerak sejajar dengan kawat berarus listrik 10 ampere. Jika jarak partikel kawat 5 cm, laju partikel 5 meter per sekon, maka gaya yang dialami partikel adalah A. 0, Newton, B. 2 Newton, C. 4 Newton, D. 6 Newton, atau E. 8 Newton. Jadi diketahui I-nya 10 ampere, Q-nya 0,04 Coulomb, V-nya 5 meter per sekon, alfanya diubah ke meter jadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi F sama dengan B QV sin theta sama dengan B sama dengan mu 0 dikali I per 2Pi dikali alfa. F-nya jadi 4Pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 dikali 0,04 dikali 5 sin 90 per 2Pi kali 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi F-nya didapat 8 dikali 10 pangkat min 6 Newton. Soal selanjutnya, partikel bermuatan 10 mikrocoulomb bergerak sejajar dengan kawat berarus 1,2 ampere, berbentuk setengah lingkaran. Jika partikel tersebut berjarak 2 cm dari kawat berarus dan bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, gaya Lorentz yang dialami partikel sebesar A. 6 kali 10 pangkat min 7 Newton, B. 1,2 kali 10 pangkat min 7 Newton, C. 1,2 kali 10 pangkat min 8 Newton, D. 2,4 kali 10 pangkat min 7 Newton, atau E. 2,4 kali 10 pangkat min 8 Newton. Jadi yang ditanya itu adalah F atau gaya Lorentz. Jadi B sama dengan BQV, terus 4Pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 12 dikali 10 pangkat min 1 per 2Pi dikali 2 dikali 1 pangkat min 2. Hasilnya 12 dikali 10 pangkat min 5. Terus F sama dengan medan magnet dikali Q dikali V. Nah, didapat 2,4 dikali 10 pangkat min 7. Jawabannya adalah E. Sebuah kawat mempunyai panjang 1 meter. Kawat tersebut dialiri arus sebesar 600 mA dan menghasilkan medan magnetik sebesar 0,8 T. Jika antara arus listrik dan sudut dibentuk sudut sebesar 37 derajat, kawat tersebut akan dikenai gaya Lorentz sebesar. Pembahasan diketahui panjangnya 1 meter. Kuat arusnya 600 mA, jadi 6 kali 10 pangkat min 1 ampere. Medan magnet 0,8 T, jadinya 8 kali 10 pangkat min 1 kan. Jadi sin tetanya 37 derajat diubah jadi 0,6. Yang ditanya gaya Lorentz-nya. Jadi F sama dengan B dikali I dikali L sin theta. Didapatkan hasil 288 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, jawabannya D. Sebuah kawat tipis berarus 1 ampere melewati medan magnetik 100 Mt. Kawat tersebut panjangnya 50 cm. Maka kawat tipis tersebut dikenai gaya Lorentz sebesar. Nah, ini diketahui sama aja kayak tadi. I-nya 1 ampere, B-nya 100 Mt diubah ke T jadi 10 kali 10 pangkat min 2 T, L-nya 50 cm diubah ke meter jadi 0,5 meter. Sama aja, F sama dengan BIL. Jadi 10 kali 10 pangkat min 2 dikali 1 dikali 0,5 jadi 5 kali 10 pangkat min 2. Jawabannya D. Gimana, mudah kan? Nah, sekarang soal latihan terakhir nomor 10. Sebuah elektron bergerak dalam medan magnet homogen. Apabila kecepatan elektron 4106 amperes memotong garis gaya magnet dengan sudut 30 derajat, maka elektron mengalami gaya sebesar 5,67 kali 10 pangkat min 14 N. Besar induksi magnet adalah A 18 T, B 1,8 T, C 0,9 T, D 0,45 T, dan E 0,18 T. Nah, ini soal yang terakhir gampang banget juga nih. Jadi udah diketahui F, Q sama V dan sin-nya. Dan ditanyanya medan magnet B. Jadi B sama dengan F per Q dikali V dikali sin 30 derajat.
Jadi dimasukin B sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat min 14 per 1,6 dikali 10 pangkat min 19, itu tatapannya. Terus 4 dikali 10 pangkat 6 dikali 0,5 didapatkan B-nya adalah 0,18 T. Jawaban yang benar adalah E. Nah, sudah kan, ini mudah banget ya soalnya. Nah, gimana? Udah paham belum? Udah, makasih ya. Iya, sama-sama. Nah, itu tadi adalah pembahasan materi tentang gaya Lorentz dari saya. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin untuk berlatih. Jangan lupa belajar dan jangan lupa juga untuk membaca bukunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.